Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Dinda Zahra dengan NIM 2301025144. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Tindak Tutur Ekspresif Seorang Siswa di SDN 03 Kebonpala dalam pembelajaran di kelas. Dan presentasi ini sebagai salah satu syarat proyek UAS di mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pembimbing yaitu Pak Joherman PhD. Baik, di slide selanjutnya yaitu terdapat daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Kemudian di bab 2 kajian teori terdapat deskripsi konseptual tentang fokus dan subfokus penelitian yang berisikan pengertian tindak tutur ekspresif, jenis-jenis tindak tutur ekspresif, suasana kelas mempengaruhi tindak tutur ekspresif, siswa berkontribusi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian di bab ketiga terdapat alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan penelitian, dan pemeriksaan keabsahan penelitian. Di slide selanjutnya itu bagian bab 1 pendahuluan di poin latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan tentang tindak tutur di kelas sekolah dasar penting untuk perkembangan sosial dan pemahaman materi siswa. Interaksi verbal yang positif antara guru dan anak atau guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Namun, beberapa siswa ini masih mengalami kesulitan berkomunikasi, serta karena kurang kepercayaan diri atau keterbatasan bahasa, serta terdapat faktor lingkungan seperti dukungan guru atau dinamika teman sebaya. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji tindak tutur ekspresif siswa, kendala komunikasi, dan peran guru dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung agar diskusi di kelas lebih produktif. Nah, hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan strategi pengajaran dan lingkungan belajar. Selanjutnya masuk ke poin fokus dan subfokus penelitian. Di poin fokus penelitian ini menjelaskan tentang berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ini memfokuskan penelitian tindak tutur ekspresif seorang siswa yang terdapat dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, di poin kedua itu subfokus penelitian menjelaskan berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan subfokus penelitian mengenai mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh siswa seperti ungkapan perasaan, permintaan, pujian, ucapan terima kasih, atau semacamnya saat pembelajaran berlangsung di kelas. Lalu masuk ke poin selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Nah, di sini berdasarkan uraian fokus dan subfokus penelitian, peneliti dapat menentukan pertanyaan penelitian yang akan dikaji nanti. Yang itu pertama ada pertanyaan apa saja jenis tindak tutur ekspresif yang sering digunakan oleh siswa selama pembelajaran di kelas. Pertanyaan kedua, bagaimana suasana kelas mempengaruhi tindak tutur ekspresif siswa. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana tindak tutur ekspresif siswa berkontribusi dalam pembelajaran di kelas. Setelah menentukan pertanyaan penelitian, peneliti lanjut ke poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian ini. Yang pertama, di tujuan pertama yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutur ekspresif yang sering digunakan oleh siswa selama pembelajaran di kelas. Tujuan kedua yaitu mendeskripsikan suasana kelas dapat mempengaruhi tindak tutur ekspresif siswa. Di tujuan ketiga yaitu mendeskripsikan tindak tutur ekspresif siswa berkontribusi dalam pembelajaran di kelas. Di poin selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kita masuk ke manfaat teoritis terlebih dahulu. Di manfaat teoritis ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori linguistik pendidikan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak tutur ekspresif yang digunakan oleh siswa dalam konteks pembelajaran di kelas.
Selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini berbeda dengan manfaat teoretis, bahwasanya manfaat praktis ini terbagi menjadi 3, yaitu manfaat untuk peneliti, yang kedua manfaat untuk mahasiswa atau alma mater, dan yang ketiga adalah manfaat untuk pembaca. Kita mulai dari manfaat peneliti terlebih dahulu. Nah, untuk manfaat penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan, dan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih terkait tindak tutor ekspresif dalam konteks pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu manfaat praktis mahasiswa atau alma mater. Di sini menjelaskan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian mengenai hal yang sama dan berguna untuk memperkaya referensi keilmuan di bidang pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Dan yang ketiga yaitu manfaat praktis untuk pembaca ini menjelaskan bahwasanya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai tindak tutor dalam konteks pendidikan baik dari segi metodologi maupun temuan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana interaksi verbal di dalam kelas mempengaruhi proses belajar siswa. Kita masuk ke bagian bab 2, kajian teori. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di daftar isi, di poin pertama dari kajian teori ini yaitu pengertian tindak tutor ekspresif. Di sini menurut Cahyaningsih dan Etika Ramawati di tahun 2022 menjelaskan bahwasannya tindak tutor ekspresif ini adalah jenis tindak tutor yang sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau sikap seseorang. Nah, dalam konteks pembelajaran, tindak tutor ekspresif ini memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang mendukung interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa. Tindak tutor ekspresif ini juga mempertimbangkan konteks situasional dan emosional dari pernyataan tersebut. Nah, ekspresi, pujian, permintaan, atau kritik yang menyampaikan kondisi emosional pembicara adalah contoh umum dari tindak tutor ekspresif. Nah, ketika seorang siswa berkata, "Saya senang dengan hasil ujian ini," misalnya seperti itu. Nah, mereka ini sedang mengekspresikan kebahagiaan mereka selain memberikan informasi bahwasanya hasil ujian tersebut mendapatkan nilai tinggi. Di poin selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis tindak tutor ekspresif. Yang pertama ini ada jenis tindak tutor ekspresif ungkapan perasaan, yang menjelaskan bahwasanya pernyataan yang menyampaikan perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau rasa syukur termasuk dalam tindak tutor ini. Nah, dari contoh dari tindak tutor ekspresif ungkapan perasaan ini yaitu, "Saya sangat senang dengan hasil kerja kelompok kita. Semua usaha yang kita lakukan ini terbayar dengan baik." Di selanjutnya yaitu jenis tindak tutor ekspresif pujian, menjelaskan bahwasanya tindak tutor yang digunakan untuk memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap orang lain yaitu tindak tutor ekspresif pujian. Nah, contoh dari tindak tutor ekspresif pujian ini yaitu, "Kamu melakukan presentasi yang luar biasa. Cara kamu menjelaskan materi sangat jelas dan menarik." Selanjutnya yaitu jenis tindak tutor ekspresif kritik. Nah, jenis tindak tutor ekspresif kritik ini adalah jenis tindak tutor yang memberikan umpan balik tentang negatif ataupun positif. Nah, contoh dari tindak tutor ekspresif kritik yaitu, "Saya rasa kita perlu memperbaiki bagian ini dari proyek kita. Beberapa data yang kita gunakan kurang akurat dan bisa membingungkan." Selanjutnya adalah jenis tindak tutor ekspresif saran. Nah, jenis tindak tutor ekspresif saran adalah jenis tindak tutor yang memberikan rekomendasi atau ide kepada orang lain. Nah, contoh dari jenis tindak tutor ekspresif saran yaitu, bagaimana jika kita menambahkan beberapa contoh nyata dalam presentasi kita. Itu bisa membuat materi lebih mudah dipahami. Setelah kita mengetahui dari pengertian dan jenis-jenis tindak tutor ekspresif siswa, kita masuk ke poin yaitu suasana kelas mempengaruhi tindak tutor ekspresif siswa. Nah, di sini menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Education oleh Rahayu menjelaskan bahwasanya tindak tutor ekspresif ini sangat dipengaruhi oleh suasana kelas karena atmosfer pembelajaran yang positif dapat memotivasi siswa untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka lebih aktif. Jadi guru jikalau memang mau belajar dan pembelajaran di kelas ini
siswanya ini aktif, mau entah itu guru sedang menjelaskan materi ataupun guru sedang memberikan pertanyaan ke siswa dan siswa tersebut merespon pertanyaan atau materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, guru ini juga harus menciptakan suasana kelas yang positif antara guru dan siswa. Jadi, jikalau memang hubungan antara guru dan siswa ini memang kurang baik, nah proses pembelajaran yang sesuai atau proses pembelajaran dengan hubungan yang positif itu tidak akan terciptakan dikarenakan antara guru dan siswa pun hubungannya kurang baik. Jadi seorang guru nanti ataupun saya yang nanti yang akan menjadi guru, saya akan berusaha sebelum memulai pembelajaran, saya akan mencoba berbagai cara agar siswa yang akan saya ajarkan tersebut atau kelas yang akan saya ajarkan tersebut ini sudah fokus atau sudah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini ada penjelasan bahwasannya siswa merasa didengar dan dihargai dalam lingkungan yang positif atau inklusif ini yang selalu mendorong mereka atau siswa tersebut untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka. Tetapi kita memiliki sisi lain atau POV lain, yaitu lingkungan belajar yang penuh tekanan atau tidak mendukung mungkin mencegah siswa ini untuk mengekspresikan diri mereka dan membuat mereka ini merasa selalu cemas atau takut untuk berbicara atau menyampaikan pendapat mereka gitu. Oleh karena itu, untuk menciptakan kelas yang positif dan mendukung sangat penting untuk meningkatkan tindak tutor ekspresif siswa yang pada gilirannya dapat memperkaya proses pembelajaran dan interaksi sosial di dalam kelas dengan baik. Jadi kita udah tahu nih tadi dari pengertian jenis tindak tutor ekspresif itu apa, kemudian jenis-jenis dari tindak tutor ekspresif itu apa saja, dan suasana menggunakan jenis tindak tutor ekspresif siswa itu bagaimana. Dan kita juga harus tahu nih apa sih kontribusi tindak tutor ekspresif siswa ini dalam pembelajaran dalam kelas. Nah, di sini menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Education and Learning oleh Sari, menjelaskan bahwasanya tindak tutor ekspresif siswa ini sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas karena memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan pemikiran mereka baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, siswa ini juga memiliki keberanian untuk berbicara, meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang diajarkan selain menambah dinamika diskusi kelas. Nah, tindak tutor ekspresif ini juga baik dalam bentuk pertanyaan, komentar, ataupun jawaban, dan ini dapat mendorong lingkungan interaktif yang mempromosikan partisipasi antara siswa dan guru. Nah, di bagian bab 2 kajian teori ini juga ada poin, yaitu penelitian yang relevan. Nah, di sini saya memiliki 2 contoh penelitian yang membahas tentang tindak tutor ekspresif. Di contoh pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Cayaningsih dan Etika Ramawati tahun 2022 yang berjudul Bentuk Tindak Tutor Ekspresif Antara Tutor dengan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bentuk-bentuk tindak tutor ekspresif dapat mempengaruhi dinamika pembelajaran dan interaksi sosial di antara siswa dan pendidik. Dan di contoh kedua ini ada penelitian yang dilakukan oleh Nadira dan yang lain yang berjudul Tindak Tutor Ekspresif dalam Pembelajaran Bahasa kelas 10 di SMAN 1 Muara Jambi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 7 tuturan ekspresif dan fungsinya dengan total 25 tuturan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tindak tutor ekspresif tidak digunakan secara signifikan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang siswa harus memiliki kemampuan untuk membuat proses pembelajaran lebih interaktif sehingga banyak tindak tutor ekspresif yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di poin A, yaitu alur penelitian ini menjelaskan kalau alur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahapan pertama berupa persiapan, tahapan kedua berupa tahap pelaksanaan, dan tahapan ketiga berupa tahap analisis data. Selanjutnya yaitu di poin B, yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SDN 03 Kebonpala, Jakarta Timur, dan penelitian ini mengarah pada hasil data yang menggunakan objek penelitian yaitu murid SDN 03 Kebonpala.
dan waktu penelitian ini dirancangkan dalam kurun kurang lebih 5 bulan. Selanjutnya adalah poin C, yaitu latar penelitian. Nah, dalam latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis tindak tutor ekspresif seorang siswa yang sering digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang datanya berupa pengamatan secara langsung selama proses pembelajaran di kelas. Di poin D yaitu metode dan prosedur penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tindak tutor ekspresif siswa dan guru selama proses pembelajaran di SDN 03 Kebonpala. Nah, data diperoleh melalui observasi langsung dan catatan lapangan mengenai interaksi verbal dalam kelas. Nah, tujuannya yaitu mendeskripsikan jenis tindak tutor ekspresif yang sering digunakan siswa dengan harapan dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif dan mendukung komunikasi serta ekspresi siswa. Poin E yaitu peran penelitian. Nah, peran penelitian ini memiliki peran sebagai instrumen kunci, merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, menganalisis data, penafsiran data, dan menjadi pelopor hasil penelitian. Nah, peneliti ini berperan pada pengumpulan data observasi. Nah, pengumpulan data ini dilakukan secara observasi, lalu peneliti ini menganalisis sesuai dengan subfokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis menjadi hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk poin ke data dan sumber data. Nah, di sini menjelaskan datanya ini diperoleh melalui observasi langsung interaksi siswa di kelas dan mencatat tindakan tutur ekspresif siswa seperti ungkapan perasaan, terima kasih, permintaan, kritik, dan sebagainya. Kemudian sumber data utamanya adalah siswa dari berbagai latar belakang serta observasi lingkungan fisik dan sosial kelas. Selain itu, data sekunder ini diperoleh dari literatur, tindak tutur, dan komunikasi dalam pendidikan. Kita masuk ke poin teknik dan prosedur pengumpulan data. Di sini penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi interaksi siswa dan guru saat pembelajaran di kelas. Kemudian prosedurnya ini meliputi penyusunan rencana observasi, pencatatan tindak tutur ekspresif beserta konteksnya, menggunakan catatan lapangan, dan pelaksanaan observasi dalam berbagai atau beberapa sesi untuk memperoleh data yang komprehensif. Sekarang kita masuk ke bagian atau poin teknik analisis data. Nah, di teknik analisis data ini dilakukan yaitu mengidentifikasi atau menentukan data yang diperoleh selama observasi berlangsung. Nah, setelah itu mengidentifikasi pada bagian-bagian data yang relevan dengan tema yang muncul. Kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang terkumpul serta membuat kesimpulan secara ringkas sesuai dengan fokus penelitian ya. Di sini terdapat tabel tentang analisis data. Di tabel pertama ini ada jenis tindak tutur ekspresif dan jenis tindak tuturnya itu yaitu mengucapkan selamat. Nah, contoh ucapannya yaitu selamat ya, kamu pintar sekali. Nah, konteks penggunaannya saat teman berhasil menjawab soal dengan benar. Kemudian di tabel selanjutnya ada respon siswa lain. Nah, respon siswa lain ini tersenyum dan merasa termotivasi. Kemudian di tabel selanjutnya terdapat dampak terhadap pembelajaran. Nah, dampaknya ini meningkatkan semangat belajar dan suasana kelas positif. Lalu di nomor kedua ini jenis tindak tuturnya itu berterima kasih. Nah, contoh ucapannya itu terima kasih sudah membantu saya. Lalu tabel selanjutnya konteks penggunaannya itu ketika mendapat bantuan dari teman. Kemudian respon dari siswa lain yaitu teman merasa dihargai dan senang. Dan dampaknya adalah mempererat hubungan sosial antara siswa. Di nomor ketiga yaitu jenis tindak tutur ekspresif menyalahkan. Di sini contoh ucapannya terdapat kamu salah menjawabnya. Dan konteks penggunaannya yaitu saat teman memberikan jawaban yang salah. Lalu respon siswa lain yaitu teman merasa kecewa dan merasa malu. Dan dampaknya ini menurunkan rasa percaya diri dan suasana kelas kurang nyaman. Di nomor 4 ini ada contoh tindak tutur ekspresif memuji. Contoh ucapannya adalah kamu hebat sekali menjelaskan itu. Kemudian di sini ada konteks penggunaannya adalah saat guru atau teman memberikan penjelasan. Dan respon dari siswa lainnya adalah siswa lain itu termotivasi dan antusias. Kemudian dampaknya adalah mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Di nomor kelima ada jenis tindak tutur mengeluh. Di sini contoh ucapannya adalah
pelajarannya susah sekali. Lalu konteks yang digunakannya adalah saat menghadapi materi yang sulit. Dan respon dari siswa lain adalah ikut merasa kesulitan. Dan dampaknya adalah dapat mengurangi semangat belajar dan fokus siswa. Kemudian kita masuk ke poin terakhir di bab 3 metode penelitian, yaitu pemeriksaan keabsahan data. Nah, keabsahan data ini dalam penelitian diperiksa dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari observasi, wawancara siswa, dan dokumentasi. Nah, selain itu dilakukan member check dengan meminta konfirmasi dari siswa dan guru terhadap hasil temuan untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Nah, peneliti ini juga melibatkan dosen pembimbing dalam proses validasi data. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data ini didokumentasikan secara sistematis agar hasil penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian ini. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, ataupun saran dari Bapak Ibu sekalian agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.